Lombok Utara menyiapkan strategi recovery pariwisata pasca pandemi COVID-19. Gejala kebangkitan ekonomi pariwisata pun kian terlihat setelah Gili Tramena, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air kembali dikunjungi banyak wisatawan baik lokal hingga mancanegara. Peningkatan ini tidak lepas dari dampak pulihnya ekonomi masyarakat dan dibukanya kembali penerbangan internasional per 1 Mei 2022 lalu. Jumlah tamu dari Bali yang datang melalui pintu pelabuhan Bangsal mencapai ribuan orang perharinya. Belum termasuk wisatawan yang datang dari pelabuhan Bangsal dan pelabuhan Teluk Nare. Angka ini naik hingga 50% dibandingkan sejak 2 tahun terakhir, di mana hal tersebut disampaikan oleh Kabid Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Raden Santio Wibowo. Pihaknya kini telah mulai membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat hingga asosiasi pengusaha wisata untuk mengembalikan kehidupan ekonomi masyarakat. Pasalnya Lombok Utara menjadi daerah yang mayoritas pekerja produktifnya bergantung pada sektor pariwisata. Selain itu, pendapatan asli daerah Lombok Utara 70% dari sektor wisata sebagai andalan. Karena itu, Dinas Pariwisata menggandeng para pelaku wisata dan asosiasi untuk keroyokan membangun kembali kehidupan ekonomi melalui bidang pariwisata. Namun demikian ia menjelaskan, kolaborasi ini memang akan terasa lebih sulit karena pihaknya sedang berupaya melakukan pemasaran pariwisata dengan kondisi yang sama sekali anggarannya minim karena pariwisata tidak sedang memulai dari posisi normal namun mulai dari nol setelah dilanda gempa dan juga pandemi COVID-19. Jadi melihat akupansi pengunjung yang datang berkunjung, khususnya ini yang 3 Gili yang ada di Lombok Utara, beberapa hari terakhir itu rata-rata di atas 1.000. Jadi 1.200, 1.150 itu turun naik. Itu yang terjadi. Ini akupansi penumpang loh. Tapi kalau kita berbicara dari darat, maksudnya dari Teluk Nare, Bangsal itu belum termasuk. Tapi saya optimis sampai pada menjelang akhir tahun karena ini masuk ke posisi high season. Jadi yang seharusnya prediksi awal kita itu di Agustus September, tapi sekarang itu kita lihat sudah mulai menggeliat. Bahkan ini yang cenderung mendominasi itu wisatawan mancanegara. Yang tadinya domestik yang mendominasi, tapi sekarang domestik agak berkurang gitu. Dan kita juga terus mengupdate jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke 3 Gili khususnya. Itu rata-rata mereka juga stay 2-3 hari untuk berlibur. Terlebih di musim liburan juga kita mengalami kelonjakan. Terlihat dari mobilitas pasbut yang tiap hari baik itu pagi maupun siang ya. Itu kan rata-rata bawa penumpang dari Bali, dari Padang Bayi itu ke Lombok, khususnya ke 3 Gili. Itu lumayan padat. Bersama para pelaku ekonomi wisata dan asosiasi, ia mengatakan pihaknya akan mendorong strategi penyelenggaraan event-event seni dan budaya di lingkup pariwisata hingga hotel-hotel. Untuk itu, sejak bulan September sudah mulai menyelenggarakan berbagai event di berbagai kawasan wisata di Lombok Utara. Berikut event-event yang akan diselenggarakan di Lombok Utara sampai akhir tahun. Masalah tugas besar ini kalau saya yang kebetulan duduk di bidang pemasaran, tentu tugas besar kita terus bagaimana caranya menggaungkan ke semua calon pengunjung baik itu wisatawan mancanegara maupun domestik. Artinya kita ingin membuktikan bahwa Lombok Utara itu sudah siap, sudah bangkit dari pandemi gitu. Jadi dengan cara apa kita harus melakukan itu? Tentu dengan cara melakukan event-event promosi. Yang insya Allah mungkin dari pertengahan Agustus mungkin sampai pada akhir tahun itu insya Allah kita banyak event juga. Terutama yang dalam waktu dekat Agustus besok itu kita adakan event motocross. Itu ada di Sambi Elen di Bayan. Itu explore wisata Sambi Elen temanya. Itu Agustus, kemudian ada lagi Sail Indonesia, insya Allah bulan September itu lokasinya di Medana Bay Marina. Kemudian masuk lagi Oktober itu nanti ada Festival Gilinda
itu dirangkaikan dengan mandi sapar, kemudian ada juga maulid adat gitu kan. Kemudian di Mandalika sendiri untuk aktivitas di Oktober itu insya Allah tanggal 21 sampai 23 itu ada GT Challenge Cup itu. Kemudian Novembernya masuk lagi untuk Superbike-nya. Jadi insya Allah banyak juga kegiatan-kegiatan, belum lagi dari kawan-kawan BPPD yang sudah menggagas untuk melakukan event di Senaru. Itu nanti insya Allah bulan September juga. Jadi insya Allah sampai akhir tahun kita mungkin lebih banyak kepada event-event promosi. Tentu dengan adanya event-event ini membuktikan bahwa sektor pariwisata kita yang ada di Kabupaten Lombok Utara itu sudah bangkit, sudah siap. Pihaknya akan terus bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk menggaungkan kebangkitan kembali pariwisata Lombok Utara. Berkaitan dengan itu, ia mengajak masyarakat untuk kembali berkunjung ke Lombok Utara karena berbagai hal baru telah disiapkan untuk menyambut mereka. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.